Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Git. Apa sih itu Git? Mungkin kalian pernah dengar ya. Sering dibahas kalau online itu ada Git repo, Git push, Git apa. Mungkin kalian pernah dengar. Tapi apa sih sebenarnya itu Git? Sebenarnya itu nggak kompleks ya. Git itu cuman tempat untuk programmer bisa menyetor, berbagi project, melihat project orang lain. Seperti ini ya contohnya di Node.js ini project saya yang dulu bisa saya setor di GitHub dan bisa dilihat orang lain dan bisa dibagikan juga ke orang lain. Tapi kenapa harus Git sih? Kenapa nggak Google Drive aja gitu kan? Kan bisa juga kita push ke Google Drive kita dikasih ke orang lain. Nah, kenapa itu? Karena Git ini bukan cuma bersifat untuk berbagi project, tapi Git itu juga bisa nge-track, bisa bersifat sebagai alat pembantu untuk melacak proyek kita dan perubahan-perubahan lain yang berganti di proyek kita. Misalnya di Drive kan, kalau kita bikin proyek di Drive, kita merubah perubahan sedikit misalnya di proyek kita, ini proyek yang saya buat sebagai contoh, misalnya saya ubah di sini sedikit, di Drive kita, proyek yang sudah kita upload, harus kita upload ulang semuanya, biar proyek satu itu bisa kelihatan perubahannya. Digit nggak seperti itu, karena dia itu bersifat sebagai alat pembantu untuk melacak perubahan kita. Nah, oke. Tapi sekarang gimana cara gunainnya? Apa gimana cara gunain Git? Gimana cara project kita bisa masuk ke GitHub gitu? Oke, pertama ya, pastiin dulu kalian sudah install Git. Di sini ada di website mereka, download Git. Di sini ada untuk macOS, Windows, dan Linux. Kalian pilih aja, project instalasinya gampang. Kalau udah, akan muncul di CLI kalian Git version. Ya, kelihatan ini version Git yang udah ada di Windows kalian. Dilihat aja. Kalau udah, apa sih itu Git? Apa itu Git sama GitHub itu bedanya apa? Nah, Git ini adalah alat pelacaknya untuk mengetrack perubahan di project kita, seperti yang saya bilang tadi. Nah, di GitHub ini sebenarnya hanyalah tempat untuk menaruh semua project-project Git yang telah ada di komputer kita bisa kita uploadkan ke sini. Untuk membuat project GitHub baru atau Git baru gitu, kita bisa lihat di pojok kiri atas ini ada 3 ini akan muncul semua project-project atau repositories ya kalau di GitHub disebutnya yang pernah kita buat. Di sini kita masuk ke home, lalu kita lihat di sini sebentar, maaf, add new. Di sini kita bikin repository baru. Misalnya kita kasih nama repository ini adalah project sangat keren. Oke, kita sifatnya kasih public biar bisa dilihat oleh semua orang ataupun kasih privat biar yang bisa lihat cuma kita dan tim kita saja. Ini bisa kita ignore semuanya karena sekarang baru basic kita create repository. Ini buat project baru. Nah, sekarang udah ada project baru di GitHub kita, tapi ini baru di GitHub kita. Ini belum terkoneksi ke project kita yang udah ada di komputer kita. Gimana cara koneksinya? Sama GitHub udah dikasih tahu gimana caranya. Di sini dia bilang nih ada 2 opsi, mau bikin project baru dari command line dari bikin dulu di git initnya, ataupun kalau udah ada project GitHub sebelumnya mau di-push atau enggak ke repository baru ini. Nah, itu pilih aja yang mana ya yang cocok dengan situasi kalian. Tapi sekarang kan kita buat bener-bener baru ya. Bener-bener dari nol nih, ini belum ada Git apa-apa. Di sini kita buat baru. Kita ikuti instruksi mereka. Oke, jadi apa sih instruksi pertamanya? Pertama kita harus jalanin git init. Untuk apa git init ini? Ini ngasih tahu project kita bahwa dia mulai menggunakan Git sebagai alat pelacaknya dia agar nanti bisa kita push ke GitHub. Di sini udah saya jalanin git init. Kalau udah jalan terus jalanin lagi, dia akan bilang sudah ada dan di reinitialize, harusnya dibuat ulang. Tapi itu tidak apa-apa. Sekarang kalau udah ada, kita harus jalanin git add. Untuk apa git add ini? Git add titik. Ini untuk nge-save. Untuk nge-save project kita dan perubahan yang sudah kita buat ke Git itu. Saat udah di-save, kita juga bisa melakukan, setelah itu harus melakukan git commit. Nah, sudah di git save, git commit ini seperti nge-save lagi, tapi kenapa harus 2 kali?
Karena git add ini baru sebagai proses stagingnya dulu. Apa sih yang mau dimasukin ke save selanjutnya, apa yang mau diperubahi. Ini git add ini untuk menambah perubahan-perubahan yang sudah kita buat. Misalnya kalau kita membuat perubahan baru, kita harus jalin git add lagi ke sini. Nah, lalu git commit ini seperti apa? Ini add secara permanen, seperti screenshot perubahan kita yang telah kita lakukan pada tanggal itu. Git add ini harus kita jalani dengan M, ini sebagai penanda message ya, seperti pesan dari kita, apakah yang telah kita ubah di sini. Misalnya ini karena belum ada perubahan dan ini baru membuat project pertama gitu, kita baru aja kasih initialize gitu untuk ngasih tahu kalau ini git commit pertama kita. Oke, setelah kita git add dan git commit, sekarang kita sudah ada save-an pertama kita harus connectin project ini dengan project di sana, di GitHub. Sudah selesai sini, kita kasih dia git remote add origin, atau git branch main dulu deh, nggak apa-apa. Ini itu untuk mengasih branch baru kita, itu mungkin bisa dibahas lain. Untuk sekarang kita fokus ke proses koneksinya dulu. Git remote add ini yang penting. Ini kita kasih koneksi ke alamat project kita di GitHub. Ya. Oke, sekarang git push. Git push ini adalah proses kita mendorong semua file-file kita dan perubahan-perubahannya ke GitHub. Oke, kita jalanin git push. Nah, jika baru download Git, dia akan meminta sign in dulu di sininya. GitHub sign in, kita bisa sign in pakai browser kita. Karena saya sudah pernah login ini, di sini langsung authentication succeeded. Jika belum, itu hanya butuh memasuki password doang, sebentar. Oke, ini udah. Di sini ada proses suksesnya ini, message suksesnya, sorry. Kita lihat di project GitHub lagi, kita refresh. Nah, harusnya sudah masuk semuanya ya. Tuh, indeks dan teks HTML kita sudah terdokumentasi di GitHub kita. Kita lihat di indeks HTML sama persis. Kita lihat di teks HTML kita. Ini juga sama persis ya. Seperti di sini. Oke, sekarang udah masuk ke GitHub. Gimana caranya kita membuat perubahan lalu kita nge-save ke GitHub. Misalnya di sini saya buat perubahan, wow. Ini perubahan. Ceritanya banyak. Padahal cuma segini. Oke. Kita save. Nah, kita buat perubahan. Lihat nih, di GitHub dikasih tahu folder mana yang telah melakukan perubahan. Di mark namanya jadi kuning dan dikasih mark M seperti ini. Gimana cara kita melakukan perubahannya? Kita nge-track perubahannya seperti tadi ya. Git add, di staging, file-file apa aja yang mau di-track, yang mau seperti dikasih perubahan. Git add titik. Lalu kita kasih save permanen. Git commit. Kita kasih dia sebuah pesan. Apa sih yang telah kita ubah, apa yang telah kita ubah di commit ini. Kita mengubah teks jadi lebih panjang. Oke, git commit. Sekarang terakhir kita hanya butuh menyali git push. Nggak harus kita kasih alamat seperti tadi lagi ya. Git push origin main karena kita sudah pernah nge-push dan kita sudah kasih koneksinya. Sekarang cukup git push saja kalau kita mau melakukan perubahan. Git push. Nah, lihat nih. Lihat nih ya. Oke, sudah masuk. Sekarang di sini kita balik, kita refresh. Nah, masuk perubahan atau commit baru namanya teks jadi lebih panjang. Kita masuk ke teks. Oh, betul, teksnya jadi lebih panjang. Wah, ini perubahan ceritanya banyak. Itu ceritanya kalau project beneran tuh projectnya perubahannya banyak ya harusnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih perubahan-perubahan apa sih yang pernah kita tambahin, project yang kita tambahin, yang orang lain tambahin. Ini pertama, perubahan pertama yang kita lakukan initialize. Ini kita baru memasuki semua file-file kita lihat nih. Oke, nah di sini hijau itu artinya ditambahin. Kita menambahin indeks HTML dan teks HTML. Di sini kita juga melakukan yang keduanya, teks jadi lebih panjang. Di sini kita melakukan satu perubahan, yaitu hello, ini ceritanya project, dan ini perubahan ceritanya banyak. Di sini kita kelihatan apa aja yang pernah kita delete, apa aja yang kita tambahin baru.
Jadi kita bisa track, kita bisa lihat perubahan apa yang kita pernah lakukan, dan misalnya kita salah, kita bisa reverse kesalahan itu di GitHub. Jadi tidak banyak debugging lagi gitu ya. Oke, sekian dari saya. Ini adalah tutorial GitHub yang paling simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.